auditornya gitu ya. Nah, sesungguhnya audit itu sendiri juga menguntungkan bagi perseroan atau bagi perusahaan karena betul-betul dicek sehat atau tidak, legit atau tidak, mempunyai, kalau bahasa istilah hukumnya, legal standing-nya betul nggak sebagai corporate citizen. Kemudian direksi dan komisarisnya dan pemegang sahamnya mempunyai kapasitas yang betul atau enggak secara hukum. Do they have legal standing atau tidak sebelum melakukan transaksi? Ya, kemudian perusahaannya ongoing concerns tidak, perusahaannya dijalankan dengan bagus tidak. Sehingga kalau kita lihat definisi dengan salah satu saja, karena definisi banyak sekali dari Herman Steppenhorst misalnya, bahwa due diligence atau audit itu adalah pemeriksaan sekaligus juga menganalisa dan akhirnya menilai secara detail terhadap objek yang akan kita periksa, baik itu transaksi atau fakta tertentu atau keadaan perusahaan tertentu yang ingin melakukan transaksi material. Ya, jadi itu exercise yang luar biasa detail dan memang diharapkan memberikan output masukan berharga untuk perbaikan atau untuk keberhasilan suatu transaksi tertentu. Next please. Ya. Nah, jadi tujuannya apa? Secara sekilas tadi saya sudah sampaikan bahwa identifikasi resiko. Jadi auditor itu terlatih untuk membaca, menganalisa, kemudian menilai atau memetakan terhadap resiko-resiko tertentu untuk memberikan masukan atau rekomendasi. Ya, itu tujuan utamanya. Kemudian tujuan kedua apa sih gitu? Tujuan kedua kalau kita kaitkan dengan konteksnya pembeli misalnya gitu, maka ingin memberikan suatu perlindungan hukum ya terhadap aspek-aspek tertentu yang nanti akan diteliti. Dan hasil due diligence itu tentu saja juga ingin digunakan sebagai basis atau dasar untuk nanti memasuki tahap-tahap transaksi, negosiasi, dan nanti closing. Dan yang paling penting juga bisa dijadikan dasar, salah satu dasar untuk mengambil keputusan, walaupun nantinya akan ada disclaimer dari konsultan hukumnya bahwa pengambilan keputusan itu semata-mata ada di tangan klien kita, bahwa hasil audit adalah salah satu dari bahan untuk dipertimbangkan. Next please. Nah, di masyarakat luas atau di publik atau di dunia profesi kita mengenal banyak sekali due diligence atau legal audit atau audit ya. Ada legal audit yang biasanya kita konsultan hukum lakukan. Ada financial audit, ini yang setiap tahun wajib dilakukan untuk memeriksa aset dan liabilities perusahaan ya dari aspek keuangan. Kemudian ada tax audit, ini compliance kepada perpajakan. Dan di bidang pasar modal dan pasar uang itu banyak sekali audit yang khusus audit itu ya dilakukan. Apakah mereka mau IPO, apakah mereka mau right issue, mau mengeluarkan reksadana, obligasi konversi, atau EBA, atau namanya efek berabun aset atau sekuritisasi aset. Dan itu membutuhkan tingkat ketelitian dan tingkat hasil audit yang berbeda-beda ya. Kemudian ada IP audit atau audit terhadap intellectual property. Ini banyak sekali di perusahaan-perusahaan IT teknologi atau perusahaan-perusahaan riset seperti pharmaceutical industry. Ya, IP ini sangat spesifik. Di industri kreatif, IP audit itu juga material ya, apalagi misalnya kita ingin menjual suatu produk IP, misalnya concert music atau suatu ciptaan paten tertentu, maka audit IP adalah salah satu yang sangat perlu dilakukan. Ada lagi istilahnya audit investigasi atau forensic audit. Nah, ini juga audit yang skill set-nya diperlukan sangat berbeda. Keluaran atau outputnya juga untuk penelusuran suatu investigasi yang mengarah kepada suatu penyelesaian sengketa tertentu ya. Next please.
Nah, di sesi yang kedua tentu kita memasuki bagaimana pengertian kita terhadap audit dan bagaimana audit itu harus dilakukan. Nah, tentu kita bermulai dari suatu konsep bahwa tidak ada audit yang metodologinya itu cocok untuk semua jenis tujuan transaksi. Jadi tidak ada one size fits untuk semua. Tetapi panduan untuk melakukan audit, metodologi dan tata cara itu kita bisa temukan, dan saya selalu berkiblat pada organisasi profesi tertentu yang memang sudah dikenal dan diakui keluarannya oleh regulator. Ya, saya menggunakan benchmark itu audit standar dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar atau Sektor Keuangan, ya, dulu namanya Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Nah, kenapa? Karena sangat robust, ya, dan sudah diterima oleh OJK, Bank Indonesia, Departemen atau Kementerian Perpajakan, dan masyarakat internasional. Jadi kiblatnya ke sana, sehingga cara kita melakukan audit pun juga menjadi sangat tertentu atau khusus dengan skill set para auditornya yang juga harus mumpuni. Nah, audit itu ditentukan dari beberapa aspek. Saya kemukakan ada 5 aspek, ya. Apakah jenis transaksi itu menentukan? Tata cara audit tentu saja. Nilai transaksi juga sama. Jadi kalau transaksi yang akan dilakukan oleh klien kita itu transaksi material, tentu cara kita mengaudit juga akan sangat berbeda dengan apabila kita melakukan audit spesifik atau audit forensik untuk kasus tertentu. Misalnya kita ingin downsize perusahaan kita sehingga auditnya adalah audit untuk reorganisasi perusahaan misalnya. Berbeda dengan audit untuk kita mau menjual aset kita di perusahaan. Akan sangat berbeda. Nilai tentu saja antara nilai yang triliunan, miliaran, atau hanya jutaan itu boleh dibilang tidak so much different. Sebagai lawyer, auditor, itu nilai itu menjadi acuan yang tidak terlalu number one, ya. Tapi jenis dari transaksi itu adalah sangat menentukan. Kemudian sektor industri. Kalau kita mengaudit FMCG misalnya, ya, fast moving consumer goods seperti industri-industri makanan, minuman, industri-industri consumer based, ya, itu akan sangat berbeda dengan industri otomotif misalnya, dengan industri real estate misalnya. Kalau real estate mungkin kita akan heavy di pertanahannya, di konstruksi bangunan dan sebagainya. Untuk logistik atau shipping industri akan sangat berbeda, di mana auditnya lebih banyak misalnya ke armadanya. Jadi armada shippingnya itu sedemikian rupa kita lebih robust gitu. Kenapa? Karena backbone dari industrinya ada di situ. Demikian pula kalau audit pertambangan akan sangat berbeda. Ya, kita harus memasukkan unsur-unsur yang lebih di geodesinya misalnya gitu, ya, di pengeborannya, di aspek keselamatan kerjanya, kemudian juga di tumpang tindih lahan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga harus perhatikan apa yang diminta oleh klien. Jadi kepentingan klien itu kita juga harus perhatikan, ya. Apakah mereka itu memerlukan high level due diligence saja atau audit yang betul-betul detail menyeluruh. Kemudian apakah mereka meminta resiko-resiko utama dari 8 resiko yang kita kenal misalnya di dunia perbankan dan keuangan, atau enhance risk, jadi 12 kelas resiko. Nah, sebagai lawyer, pertanyaannya adalah apakah kita juga harus care, harus perhatikan resiko-resiko di luar resiko hukum dan reputasi misalnya. Apakah kita harus tahu resiko pasar? Apakah kita harus tahu resiko keuangan? Sebaiknya memang kita tahu. Kenapa? Karena pengenalan resiko itu tidak akan mungkin kalau kita tidak memahami resiko-resiko. Jadi sangat disarankan kita konsultan hukum juga bisa membaca, memahami, mempelajari, dan mastering bagaimana
atau apa risiko-risiko itu dan bagaimana risiko itu ditemukanali sebelum kita memberikan masukan berupa identifikasi risiko dan bagaimana memitigasi atau memecahkan, meminimalkan risiko yang sudah ada. Ya. Kemudian waktu dan anggaran. Di awal sebelum kita masuk, tentu kita sudah punya kontrak ya atau penunjukan dari klien. Nah, di dalam penunjukan itu sudah ditentukan waktunya. Nah, pengalaman kami atau pengalaman diri, due diligence akan bervariasi. Mungkin memakan waktu sedikitnya 4 bulan sampai 8 bulan, tergantung dari target si perusahaannya yang akan kita audit. Kalau konglomerasi, suatu holding company dengan banyak sekali operating company, itu bakal memakan waktu lama. Terbayang oleh kita semua apabila holding company-nya ada 50 atau lebih, terdiri dari parent company di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kita audit melakukan di luar negeri. Nah, akan waktu dan ini ya. Nah, apakah di awal-awal ya pemeriksaan juga kita harus peduli atau perhatikan? Tentu saja. Kenapa? Karena biasanya kita masuk mengaudit atau melakukan due diligence itu terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah exist dan mereka punya internal unit di dalamnya yang melakukan audit secara internal. Nah, makanya pengetahuan awal kita pada perusahaan itu sangat terbantu apabila kita juga mendapatkan akses dan memperhatikan temuan-temuan dari audit internal yang telah dilakukan oleh si perusahaan. Next, please. Nah, apa saja lingkup legal due diligence, ya, audit hukum. Nah, sesuai dengan standar profesi yang tadi saya sebutkan, maka kurang lebih ada 8 area yang harus periksa. Pertama, dokumentasi sejak perusahaan didirikan sampai dengan terkini hari ini. Ya, jadi itu kita kumpulkan akte pendirian, anggaran dasar, perubahan-perubahannya, setoran modal sudah disetor belum, pengangkatan direksi dewan komisaris atau tidak, pelaporannya pada daftar pemegang buat atau tidak, apakah ada fisik saham atau skrip plus saham dan sebagainya, kita harus teliti. Minuta-minuta rapatnya pun juga kita harus baca dan perhatikan betul, baik itu hasil rapat umum pemegang saham, rapat direksi dan rapat dewan komisaris atau ragap direksi dan dewan komisaris sampai ke sana, sampai tuntas. Kemudian perizinannya. Perizinan pun juga sama. Kalau kita sekarang itu ada di area OSS, maka zaman-zaman dulu belum ada OSS. Sejauh mana kita itu meneliti perizinan? Maka perizinan harus teliti dari awal sampai akhir ya, sehingga kita bisa menemukan apakah perusahaan kita itu comply dengan perizinan-perizinan. Kali baca. Maka yang kita kenali bukan hanya di halaman depannya aja. Oh, ini perizinan transportasi pengangkutan batu bara misalnya. Bukan itu. Kita balik perizinannya, apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka perusahaan itu mendapatkan perizinan. Nah, syarat-syarat itu biasanya di belakangnya perizinan itu atau di halaman muka. Nah, ini kita harus turunkan, petakan, dan telusuri betul comply tidak satu-satu dengan perizinan. Jadi kita tidak hanya tahu dia punya izin A, tetapi kita juga harus tahu comply tidak dengan conditional requirements-nya, dengan turunan-turunan dari izin yang diberikan tersebut. Kemudian aset dan hak kekayaan intelektual itu juga aset ya. Jadi aset itu aset bergerak tidak bergerak,
bertubuh tidak bertubuh, kalau kita balik lagi ke perkuliahan zaman dulu kita kuliah ya, itu secara holistik semuanya aset. Jadi sangat penting bagi kita konsultan hukum memahami dan tahu membaca laporan keuangan perusahaan. Kenapa? Karena di dalam laporan keuangan itu tercatatlah aset dan liability, ya, baik itu utang dan sebagainya. Aset pun juga tercatat. Jadi kita cross dilakukan dengan dokumentasi hukum terhadap aset dengan catatan dari kantor akuntan publik kalau diaudit. Kalau tidak diaudit, kita mintakan laporan manajemen terhadap keuangan. Dan kita kejar terus. Nah, kita validasi dengan kita mintakan laporan tahunan pajak. Ya, jadi laporan pajak pun kita periksa apa yang di perseroan itu akan terrefleksikan minimal di 2 dokumen. Satu adalah laporan keuangan, kedua adalah laporan tahunan pajak. Nah, itu kita harus cross check. Tidak mungkin dan tidak boleh kita abaikan. Seorang lawyer yang bagus harus mampu membaca 2 laporan ini, ya. Kemudian kesehatan keuangan, apakah dia pernah dipilotkan? Apakah dia punya tagihan lebih dari 2 yang akan mengancam bisa dipilotkan, dimohonkan pilot oleh 2 orang atau lebih krediturnya? Lalai atau tidak? Ada surat dari kantor pajak atau tidak? Kurang bayar atau tidak? Dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian perjanjian atau kontrak material, asuransi juga. Jadi semua kita kupas supaya kita kenali di dalam perjanjian-perjanjian itu apakah ya, selain membayar kembali utang, apakah akan ada ancaman penalti, apakah konsekuensinya kalau kita bayar lebih cepat, bagaimana jaminan-jaminan kalau kita mau ganti, misalnya ternyata kita telusuri over collateralized. Jadi klien kita ternyata memberikan jaminan jauh lebih besar gitu kepada bank misalnya gitu. Sehingga pingin tuker dong gitu karena berlebih gitu. Apakah di perjanjiannya boleh? Di klausul berapa itu boleh? Kemudian apa yang menjadi negatif covenant-nya yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan? Apa rasio-rasionya yang perlu dijaga? Rasio debt to equity rasionya berapa, kemudian apakah ada pemegang saham yang di lock, dia tidak boleh mengurangi tingkat kepemilikannya selama periode punya utang misalnya, dia dikunci karena dia adalah pemegang saham utama pendiri misalnya gitu, dan yang mempunyai aset lebih banyak sehingga kredit bobotnya jauh lebih besar dan dia dijadikan promotor misalnya, sehingga dia tidak boleh pergi jual sahamnya di lock oleh bank. Nah, hal-hal yang seperti begini perlu kita temukan. Nah, bagaimana aspek ketenaga kerjaannya, BPJS-nya, asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaannya. Bagaimana kalau dia itu manufacturing company, shifting jam kerjanya, ada 3 shift, pagi, siang, dan malam. Dia sudah punya izinnya belum? Gitu. Bagaimana kalau perusahaan kita mempunyai bank if veter izin untuk klien desain membangun komplek perumahan yang air dengan cara mata air itu juga harus ada izinnya. Nah, itu kita lihat ya dari aspek secara keseluruhan. Terakhir kita juga lihat litigasinya. Nah, sekarang di persengketaan atau dispute, kita tidak hanya pergi ke satu pengadilan, bukan hanya pengadilan negeri, pengadilan banyak sekali. Ada pengadilan hubungan industrial, ada pengadilan pajak, pengadilan komersial untuk kepailitan, pengadilan tata usaha negara untuk mengecek perizinan yang dikeluarkan oleh regulator, pengadilan arbitrase kalau misalnya ada sengketa arbitrase di dalam maupun di luar negeri, ternyata kalau misalnya ada cabang di luar negeri, kita semua harus periksa itu. Nah, terakhir mungkin di 15 tahun terakhir belakangan ini kita juga harus perhatikan kepatuhan
dan perizinan perusahaan di bidang lingkungan hidup misalnya gitu ya. Kalau mereka itu di bidang-bidang karbon dan sebagainya, mereka comply nggak dengan peraturan-peraturan di lingkungan hidup ya. Jadi ini area-area yang kita periksa. Next. Ini tahap-tahapnya kita melakukan due diligence. Pertama adalah preparations. Di preparation ini kalau saya bilang 30% atau 35% bobotnya itu jauh lebih penting di preparations. Saya atau kita pasti tidak akan sendirian melakukan audit ya. Dalam hal ini satu tim. Untuk transaksi material yang juga menuntut ke tax consultant untuk melakukan audit perpajakan, kemudian menunjuk biasanya kita di satu time-nya waktu untuk melakukan audit tersebut. Nah, untuk itu kita harus sendiri untuk melakukan persiapan. Di persiapan kita harus memetakan siapa perusahaan kita, targetnya apa, berapa banyak tadi affiliated subsidiary atau perusahaan-perusahaannya yang akan kita periksa. Nah, kita petakan semuanya, kita investigasi dulu sendiri di kantor. Kemudian kedua, seberapa besar ambit cakupannya tadi ya, regulasinya apa saja. Nah, saya pernah audit ada 800 regulasi yang saya harus kumpulkan karena perusahaan ini adalah perusahaan konglomerasi. Nah, jadi semuanya dikumpulkan ya. Jadi ada satu tim khusus untuk regulasi. Di awal kita sudah petakan ya apa saja. Kemudian timnya harus kita formasikan dengan benar. Siapa partner in charge-nya, kemudian siapa supervisornya, auditornya siapa. Kemudian dibagi berapa banyak. Kalau tadi ada 7 atau 8 lingkup area yang akan diperiksa, maka itu ada 8 grup sendiri. Terus bagaimana ritme kerjanya? Bagaimana reportingnya? Mereka pakai form yang mana? Nah, itu harus sudah selesai di situ. Baru kita meeting besar, diawali dengan kick off, biasanya diundang oleh klien kita. Nah, di dalam kick off ini kita juga harus menyetujui bersama-sama dengan auditor yang lain bagaimana mereka akan berkoordinasi. Remember, mereka juga memeriksa dokumen yang sama dengan kita. Kan tidak mungkin kita rebutan dokumen. Hari ini tax akan memeriksa dokumen mengenai aset. Kita juga akan memeriksa dokumen aset. Besok mereka akan memeriksa dokumen aset padahal kita belum selesai. Nah, dokumentasi ada di mana? Ada di perusahaan kah? Atau perlu dibikin showroom? Ya, perlu ada director kah secara digital kah? Kita diberi akses atau tidak? Bagaimana metode-metode ini disepakati itu terjadi di dalam kick off. Prosedurnya pun bagaimana? Ya, itu sudah perjanjikan atau disepakati di dalam kick off meeting ini. Jadi kick off meeting ini cukup besar dan cukup penting sehingga biasanya dari konsultan hukum partner in charge-nya juga akan turun bersama tim yang lain. Ya. Kemudian baru memasuki due diligence-nya sendiri yang tadi ya bisa 2 bulan, bisa 8 bulan, bisa 1 tahun tergantung. Kalau untuk IPO mungkin 1 tahun, persiapannya 2 tahun maksimum biasanya. Ya, nah di sini sudah ada exchange of working paper ya dari kita legal diligence kepada klien. Jadi sudah ada itu yang namanya type monitoring ya, seberapa cepat, delay-nya ada di mana, dokumen missing-nya di mana, bagaimana kita ngejarin klien dan sebagainya. Kemudian kita mappingin dari hasil audit itu. Karena timingnya kalau misalnya kita melakukan audit untuk keperluan pasar modal, uang itu sangat kurang dan tidak mungkin side very long hour kita lembur ya, tapi pada saat due diligence kita juga diminta untuk memeriksa secara nyata. Artinya apa? Kunjungan kepada aset
ke lokasi perusahaan itu wajib. Jadi kebayang kalau perusahaan itu ada di beberapa kota, provinsi di dalam negeri atau di luar negeri, maka timnya kita pun juga harus berkunjung ke sana dan melakukan pemotretan secara fisik apa yang terjadi di lapangan. Ya, nah itu adalah bagian dari assessment sekaligus juga pemenuhan standar audit yang kita harus lakukan. Nah, setelah itu ke tim untuk composing laporannya. Sekali lagi, laporan itu bukan hanya summary. Jadi yang menentukan tidak bagus itu komponennya adalah pertama tentu bisa menangkap fakta di lapangan, kemudian kedua adalah bisa memetakan kekurangan atau findings yang ada yang kita temukan, kemudian kita bisa memappingkan terhadap resiko. Nah, kita tidak akan mungkin sampai tahap kepada resiko-resiko ini kalau kita tidak mempunyai tadi bekal di awal. Minimum kita bisa bilang bahwa temuan X itu tidak sesuai dengan peraturan 1. Artinya apa? Sudah kita petakan minimum dengan aturan yang seharusnya bagaimana. Nah, itu kita belum memappingkan dengan temuan-temuan yang lain, ya. Nah, kemudian auditnya seperti apa? Reportnya biasanya ada 3 yang diminta klien. Ada interim report yang secara berkala, jadi sesuai dengan stages, ada interim. Kemudian ada executive report, ini yang melekat kepada final report. Nah, ada juga yang high level report, itu biasanya memang untuk pengambilan keputusan terpenting di awal. Misalnya mau menegosiasikan term sheet dulu gitu, maka high level diminta oleh klien. Dan kemudian nanti setelah itu selesai akan ada closing meeting atau exit meeting ya, di mana setiap finding, setiap rekomendasi dari lawyernya itu akan dibicarakan secara intensif dengan klien. Mana yang di-agree, mana yang tidak, mana yang open, mana yang dikasih deadline. Nah, di akhir tentu akan ada exit meeting dengan hasilnya adalah closing. Berbeda dengan keuangan yang nanti akan ada hasilnya seperti wajib tanpa pengecualian, misalnya gitu ya. Buat hukum itu tidak ada ratingnya. Ratingnya misalnya comply, tidak comply, itu tidak begitu. Jadi temuan dari legal due diligence atau audit hukum itu adalah tadi, resiko hukumnya apa, usulan atau propose rekomendasi untuk menutup resiko-resiko itu apa. Nah, kemudian kalaupun diminta nanti akan diminta legal opini. Nah, legal opininya itulah nanti yang akan bisa dijawab dari temuan auditnya. Ya, next please. Nanti uang dari paparan. Semua temuan dari audit yang kita sudah bisa petakan dan kita bisa mappingkan dengan resiko medium, dan itu tidak membatalkan aksi, ya, bukan atau tidak semuanya jadi deal breaker. Bisa jadi temuan itu kita accept atau klien accept, kemudian dilakukan mitigasinya atau perbaikannya apabila memungkinkan dalam satu kurun waktu tertentu sebelum transaksi dilakukan. Nah, di dalam transaksi negosiasinya pun nanti akan ada unsur-unsur di mana temuan audit itu dijadikan conditions precedents atau syarat-syarat pendahuluan. Ya, jadi dari audit result itu akan lari kepada negosiasi legal dokumentasi transaksi diterjemahkan CP atau subsequent atau post transactions. Mana-mana yang bisa secara administratif transaksinya dilakukan dulu, tanda tangan dilakukan dulu, tetapi akan menjadi post transactions obligations. Ya,
Ini biasanya yang temuan audit law dan masih bisa diperbaiki, masih bisa dikejar, ya. Tetapi kalau ada temuan yang sangat signifikan terhadap keuangan, jadi dia itu berdampak keuangan, kemudian akan mengancam perizinan. Jadi kalau dia itu melanggar hasilnya atau izin, misalnya di bidang-bidang pertama biasanya pencemaran dan sebagainya, maka itu bisa jadi deal breaker dan bisa jadi CP. CP itu adalah condition precedent. Kalau itu tidak ditutup, tidak diperbaiki, maka transaksi tidak akan dilakukan. Tidak akan mungkin ada tanda tangan. Tidak akan mungkin pembayaran, ya. Temuan-temuan yang berdampak ke fraud, misalnya perusahaannya ada laporan pajak rasionya tidak terpenuhi misalnya, kemudian ada dokumen-dokumen yang sifatnya fabrications of evidence misalnya ditemukan oleh kita. Nah, hal-hal yang seperti begitu nanti akan berpengaruh terhadap laporan kita. Bagaimana konsultan hukum itu akan menyajikan laporannya, gitu ya. Ini nanti akan ada kaitannya how far would you disclose, gitu. How acceptable is your report yang nanti akan bisa diterima oleh klien. Apakah kalau kita tutup-tutupi tidak akan ketahuan oleh financial due diligence? Nah, seperti begitu. Sehingga kualitas dari lawyer atau auditornya itu sangat sangat dituntut tinggi, dengan integritas tinggi, dengan kode etik juga yang sangat tinggi. Perusahaan-perusahaan konsultan hukum yang mampu dan diterima oleh OJK misalnya adalah perusahaan-perusahaan yang berintegritas tinggi, ya, terutama tadi terhadap temuan-temuan dan bagaimana penyajian laporannya. Karena kita pun sebagai konsultan hukum nanti akan dikritik, nanti akan diperiksa oleh OJK karena kita izinnya dari OJK, ya, STTD-nya. Makanya itu kita juga harus ada mindful, ya, manakala kita menerima assignment untuk melakukan due diligence. Ya, banyak sekali law firm yang tidak mau melakukan due diligence karena memang tidak bisa atau kurang mumpuni, tidak mempunyai keahlian di bidang itu, ya. Next please. Nah, sekali lagi harus kita camkan bahwa hasil dari due diligence yang kita lakukan adalah bagian dari decision making, ya. Para senior eksekutif, CEO, pemegang saham, komisaris itu sangat nyaman apabila nanti mereka menunjuk ke lawyer, accountant publik, membantu sebelum mereka itu jadi bertransaksi dengan counterparty. Coba bayangkan merger akuisisi, kalau sembrono tidak dilakukan due diligence di awal, akan ada risiko di mana pembeli atau acquirer atau new owner terekspos kepada risiko. Risiko yang paling besar dan paling menakutkan itu ada 3 sebetulnya. Pertama adalah risiko terhadap stakeholder, ya. Kalau akuisisi atau merger, para employee itu mempunyai hak-hak tertentu dan employee yang dialihkannya tentu akan bisa terjadi mereka demo misalnya, gitu ya. Akan salah besar dan memalukan apabila lawyernya pada saat due diligence, jadi dalam kurun waktu dia itu melakukan pemeriksaan, itu tidak cermat. Jadi aspek ketenaga kerjaan dalam transaksi material itu sangat penting. Kemudian kedua adalah kepada third party kreditur, ya. Jadi kalau ada transaksi merger akuisisi, itu kan kepada siapa sih perusahaan kita
kita atau target company ini melakukan hubungan atau transaksi dagang atau transaksi keuangan. Apakah mereka punya utang, kreditur domestik atau internasional? Seberapa rigid, seberapa kompleks perjanjiannya? Mana yang red flag, mana yang green flag, mana yang gray area, ya. Kenapa? Karena tadi itu, kalau lalai saja dan kita luput gitu bahwa ada laporan yang perlu disubmit ke laporan transaksi forex misalnya, karena mereka itu konglomerasi ya, mereka sering kali melakukan transaksi derivatif dengan valuta asing tertentu misalnya, sehingga banknya agak khawatir karena di dalam grupnya ada money changer business misalnya begitu. Maka laporan-laporannya bukan hanya laporan semester atau laporan akhir tahun yang diminta. Tadi mungkin aja laporan transaksi derivatif yang diminta. Oh, ternyata lalai. Nah, lalai untuk di transaksi keuangan bisa jadi itu adalah technical default. Technical default artinya tadi yang sangat low. Ada sih, submitnya harusnya tanggal 10 setiap bulan, ternyata tanggal 11 misalnya. Itu udah default juga, tetapi namanya technical default atau technical breach yang masih bisa ditegur gitu ya. Tetapi kalau concealment, tidak melaporkan dengan sengaja, nah akan banyak risiko pada perusahaan dan risiko kepada banknya sendiri. Remember, bank itu kan memberikan pinjaman bukan uangnya sendiri, tetapi uang dari deposita, dari depan ya. Jadi mereka harus bertanggungjawabkan. Kalau in compliance dari target company itu menyebabkan bank itu rugi, bisa jadi bank juga akan enforce haknya dia untuk mengeskalerasi pengembalian pinjaman. Nah, kalau sedemikian besar akan berpengaruh kepada going concerns dari perusahaan sendiri, ya kan? Nah, bagaimana nanti tiba pembeli baru milik bank kaget-kagetan, oh ternyata ada ini toh, kok lawyer luput, kok nggak ada diperiksa di laporan due diligence-nya, kenapa sampai luput? Saya ternyata nggak diminta misalnya transaksi ke supplier chemical, supplier tadi ada water mungkin, supplier yang kecil-kecil lah, supplier seragamnya dia untuk factory dan sebagainya, di delay terus gitu. Nah, remember di undang-undang kepailitan di kita atau suspensions of payment atau penundaan kewajiban keuangan itu bisa jadi 2 orang atau lebih kreditur atau pihak yang mempunyai tagihan atau klaim tidak happy, ya, tidak happy akhirnya mempilotkan, memohonkan pilot, bisa jadi. Nah, dulu ada perusahaan yang sangat sehat sebetulnya di perusahaan asuransi dipilotkan, ternyata karena neglect, karena lalai membayar vendornya dia, suppliernya dia. Nah, jadi kepada siapa pihak-pihak si target si perusahaan ini berhubungan, bertransaksi, harus baca. Nah, dari mana kita harus dari itu audit audit lagi juga ya kan, audit OJK non bank, lembaga keuangan bank, audit ini kita harus minta, kita harus baca, kita harus pelajari, bukan contohkan kita, bukan atau 3 tahun belakangan file nggak ada BPK, kita juga kita intensif. Nah, jadi dari documents pada saat kick off meeting, nah, setelah
interview dari senior management, dari group head, dari departemen headnya. Setiap ada assessment kita yang ini kok kayak aslinya. Nah, kita parkir di dalam catatan, di dalam kertas kerja kita, tetapi itu kita akan pindahkan kepada list of questionnaire. Kalau yang lain mungkin lebih familiar dengan DIM, daftar inventarisasi masalah atau DIM. Kita runutkan semuanya, kita cross check, kita tanya, kita rekam jawabannya, dan kita kejar terus. Dan semua hasil itu kita nanti akan rangkum di dalam analisa dan di dalam final reportnya kita. Ya, next please. Guidance one-on-one cukup. Semuanya telah saya share, saya paparkan. Saya sangat senang sekali apabila Bapak dan Ibu semua merasa kurang sehingga terpacu untuk mengikuti sesi dari Veritas AI selanjutnya, dan juga berinvestasi kepada diri sendiri Bapak dan Ibu untuk mendapatkan banyak informasi dari forum-forum dan kesempatan yang lain. Terima kasih atas atensinya. Lagi dengan saya di forum dan acara yang lainnya. Silakan Bintang untuk sesi berikutnya. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Sesi ada insightful ini materinya. Pertanyaannya, semua ini terlihat dalam praktik nyata. Bagaimana seorang konsultan hukum bisa mempercepat proses yang kompleks ini tanpa kehilangan akurasi? Malam ini kita akan melihat langsung jawabannya. Kita sekarang masuk ke segmen live demo Veritas AI. Sebelum kita mulai, izinkan tekankan akan menjadi kita hari ini. Contoh kasus yang fiktif ya, Bapak dan Ibu ya. Dan ada PT Ibu melakukan 60% PT penerus bangsa dengan nilai transaksi sebesar 200 miliar rupiah. Kedua perusahaan e-commerce, si penerus bangsa menyatakan dalam kondisi bersih. Jadi mereka ngakunya kondisi ini. Kami sebagai konsultan hukum memiliki target waktu untuk melakukan LDD-nya dalam 3 minggu saja. Dengan kasus posisi tersebut, Veritas akan mendemonstrasikan kepada kita bagaimana transaksi ini bisa dibantu prosesnya dan ditangani juga. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan video yang kami. Langkah krusial pertama adalah mengetahui izin dan dokumen yang relevan dengan sektor usaha target. Dalam kasus ini, e-commerce. Ayu Chatbot dapat melakukan mapping regulasi dan ketentuan yang relevan dengan kegiatan akuisisi yang akan dilakukan. Pertama, saya input konteks kasus akuisisinya. Kemudian, saya minta tolong Ayu Chatbot untuk buatkan pemetaan regulasi untuk rencana akuisisi perusahaan e-commerce di Indonesia. Saya secara spesifik ingin Ayu Chatbot untuk fokus pada kepatuhan hukum atau compliance dan manajemen risiko. Di sini, dapat dilihat thinking process Ayu Chatbot untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan saya. Menelusuri database hukum dan identifikasi regulasi yang relevan agar jawaban yang diberikannya memiliki dasar dan berdasarkan hasil mapping regulasi di atas, dapat teridentifikasi kerangka hukum yang berlaku serta keterkaitannya satu sama lain. Mapping tersebut menjadi foundation penting dalam menentukan arah dan batasan LDD yang perlu dilakukan secara lebih dalam. Dalam lanjutan dari proses mapping regulasi tersebut, perlu ditetapkan ruang lingkup LDD yang terstruktur dan terukur, agar prosesnya fokus, efisien, dan selaras dengan regulasi yang telah dipetakan. Sekarang, saya ajukan follow-up question kepada Ayu Chatbot.
di mana berdasarkan hasil mapping regulasi yang telah disusun sebelumnya, saya minta tolong Ayu untuk jelaskan secara terstruktur scope of LDD yang akan dilakukan. Saya ingin uraian yang dibuatkan Ayu untuk mencakup pertama, ruang lingkup aspek hukum. By konteks regulasi, indicator points atau poin-poin indikator utama yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan LDD tersebut. Dengan input itu, Ayu telah menjawab pertanyaan saya dan bahkan memberikan catatan tambahan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan LDD ini. Setelah melakukan mapping regulasi untuk mengetahui scope of LDD yang akan dilakukan, kita dapat lanjut membuat document request list yang akan dikirim kepada target company. Tim kita biasanya sudah mengantongi daftar standar, memvalidasi ulang adalah langkah yang bijak agar tidak ada pembaruan hukum yang terlewat. Untuk itu, kita tidak perlu lagi melakukan browsing manual yang memakan waktu. Kita bisa langsung memanfaatkan Ayu Chatbot sebagai second opinion yang melengkapi daftar kebutuhan dokumen kita. Saya akan input ke Ayu Chatbot untuk tolong buatkan document request list untuk LDD yang akan dilaksanakan. Saya juga minta tolong untuk cek dokumen atau perizinan krusial apa saja yang harus diperiksa dalam LDD untuk perusahaan e-commerce. Terlihat bahwa Ayu tidak hanya membuat dokumen request list saja, tetapi dia juga membuatnya dalam bentuk dokumen yang bisa di-download dan diedit secara langsung oleh kami. Begitu dokumen dari target company masuk dalam skenario ini, tim kita langsung dapat melakukan review kelengkapan dan cek berdasarkan indicator points yang telah dibuat. Nah, katakanlah, di salah satu dokumen kita menemukan sebuah red flag. Misalnya, dikarenakan persentase kepemilikan saham asing di perusahaan target ini sebesar 86%, maka perusahaan dapat dianggap sebagai PMA. Oleh karena itu, apakah akan ada masalah jika klien kami akuisisi perusahaan tersebut? Akan tetapi, di sektor yang heavily regulated seperti e-commerce, kita tidak bisa langsung berasumsi. Untuk menilai apakah red flag ini sebuah pelanggaran serius atau bukan, kita harus melihat kembali ketentuan dalam regulasi resminya. Dan kita butuh dasar hukum yang pasti secara cepat untuk memvalidasi temuan ini. Masalahnya, kalau kita cari manual lewat mesin pencari atau buka website instansi satu persatu, prosesnya pasti memakan waktu lama dan rawan melewatkan aturan turunan terbaru. Lewat Ayu Chatbot, pengguna tidak perlu lagi membuka fitur Veritas satu persatu karena Ayu Chatbot sudah terintegrasi dengan database peraturan milik Veritas. Hingga semua pencarian bisa dilakukan secara langsung dalam satu tempat. Di sini saya langsung tanya kepada Ayu, apakah target company patuh terhadap regulasi? Mengingat mereka memiliki posisi kepemilikan saham asing sebesar 86%, apakah fakta bahwa target dalam hitungan detik, kita mendapatkan jawaban lengkap beserta referensi pasal-pasalnya secara spesifik. Dan yang saya suka dari output ini, Ayu tidak hanya menjawab pertanyaan hukum, tetapi ia langsung memberikan rekomendasi praktis. Ayu juga dapat menunjukkan pertanyaan lanjutan yang umumnya ditanyakan. Baik, Bapak dan Ibu, sekian demo session dan kemudian proses dari due diligence dalam proses LD lakukan percepat dan pekerjaan seperti document request list sampai memvalidasi jika ada red flag dari proses analisis yang dilakukan untuk membantah ini memiliki dasar hukum dan hal penting. Veritas.ai merupakan suatu alat, bukan pengganti konsultan hukum.
keahlian hukum, judge, dan pengalaman seorang praktisi seperti our very own Ibu Ayu, hal tersebut tidak bisa digantikan oleh teknologi apapun. Yang Veritas lakukan dan Ibu sekalian, dan kita sudah mendapatkan banyak dari pemaparan Ibu Ayu terkait LDD, mulai dari definisi, scope, identifikasi red flags, hingga mitigasi. Bisa membantu mempercepat dan memperproses tersebut. Saya yakin nih, Bapak dan Ibu sudah memiliki banyak pertanyaan. Sehingga kita masuk ke sesi ini dengan Ibu Ayu. Saya ingin ingatkan, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di bawah layar Zoom. Nanti saya akan memilih beberapa pertanyaan yang akan dibahas dan dijawab langsung oleh Ibu Ayu pada sesi Q&A session malam ini. Jadi, kalau saya lihat sudah lumayan banyak ya Ibu Ayu, berdasarkan materi Ibu yang memaparkan, banyak yang very interesting, Ibu. Senang sekali, silakan. Pertanyaan dari Ibu Catherine ya. Pertanyaan pertama, Bu, bagaimana sebagai lawyer ketika ia sudah melakukan LDD, namun kemudian hari ternyata ada hal yang kemis sehingga menimbulkan kerugian di company. Sejauh mana kami konsultan hukum harus bertanggung jawab? Saya jawab langsung apa? Langsung kan jawab langsung, Bu, nggak? Oke. Jawaban saya tadi pada saat kita melaporkan seada-adanya pada saat itu, bukan professional judgment kita selesai misalnya gitu ya, saat itu kemudian laporannya kita dipertanggungjawabkan dalam meeting dengan klien. Ini yang namanya exit meeting biasanya kalau saya bilangnya ya. Di dalam exit meeting itu sudah go through semua-muanya dan sudah diterima baik. Nah, di dalam laporan ke lapah kita itu jangan lupa kita harus mencantumkan semua hal yang kita akan qualify. Jadi ada asumsi dan ada kualifikasinya di dalam laporannya kita. Itulah yang menyelamatkan nanti kalau kelak di kemudian hari kita luput, tidak masukkan sesuatu hal yang sifatnya ternyata beberapa saat kemudian dilihat itu ternyata material, kok lawyernya Bu Ayu kok misi gitu. Jadi jawabannya kenapa itu namanya kualifikasi di dalam kita itu adalah yang membentengi kita, karena luputnya suatu pemerintah itu banyak sekali. Pertama, akses terhadap info mungkin tidak cara genuine diberikan. Dokumen ada yang diupin, despite kita sudahnya meminta proper, sudah ada interview, sebagainya, dikit kita kita diberi room, kita data pun juga sesuai seperti yang kita mau, dan kita track recordnya kita ada semua. Jadi list of documents requested, kemudian di-track apa yang dikasih dan sebagainya sangat detail, itulah yang ada. Jadi tidak mungkin sempurna sebetulnya, ya. Nah, jadi sejauh manakah kelalaian kita, itu nanti kita juga bisa cross-check. Kalau kita sudah genuinely melakukan dengan segala track dokumentasi yang sangat detail dan sangat rapi, kita bisa pertanggungjawabkan bahwa missing itu is not our fault. Misalnya begitu. Tapi kalau seandainya pun memang kitanya betul-betul tidak ahli dan kita sok-sokan untuk melakukan due diligence gitu ya, dengan kompetensi yang cukup kurang dan maaf banget kitanya sendiri abai, ya nanti konsekuensinya kalau kita tidak dituntut secara formal oleh klien kita atas opini biasanya atau atas hasil pekerjaan kita, ya kita sendiri karena kita tidak akan lagi di-engage oleh klien kita, ya. Tetapi saya belum menemukan kasus di pengadilan di mana salah satu lawyer atau law firm dituntut atas
kekurangan melakukan due diligence. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menjawab fakta yang ada di lapangan yang telah proven di pengadilan bahwa dia tanggung jawaban secara hukum. Bahwa ada resiko kita salah, ada, ya. Thank you, Bintang. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya yang sangat berdaging ya Bu. Berarti kalau bisa saya nangkep nih Bu, berarti semacam ada limited liability ya Bu terhadap kami lawyers ketika kami melakukan pekerjaan kami yang sesuai prosedurnya, begitu. Oke. Limited liability itu sebetulnya di law firm besar ya, law firm yang sudah sangat aware terhadap resiko profesinya, itu mereka akan negosiasikan pada saat di engagement letter pertama sebelum menerima assignment dari klien. Jadi ada limitations of liability secara finansial. Di dalam kontrak penunjukannya itu kalau saya selalu akan ada bahwa tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum dalam hal melakukan memberikan bantuan hukum terhadap transaksi dibatasi sebesar nilai uang atau fee yang kami terima dan telah dibayar. Misalnya fee-nya fee-nya 1 miliar tapi yang dibayar 200 juta. Ya kita tanggung jawab kita terbatas di 200 juta itu saja. Tetapi itu mungkin tidak lazim di semua law firm. Law firm yang sudah pernah beraliansi dengan asing itu akan selalu ada limitations of liability. Akan selalu ada assumptions and qualification and disclaimer. Akan selalu ada hitam di atas putih diperjanjikan dulu dengan klien. Ya, dan law firm bagus, law firm besar akan mengasuransikan keahliannya dalam melakukan pekerjaan dengan professional liability insurance. Insurance produk ini mahal sekali untuk per lawyer diasuransikan apabila nanti dia salah memberikan opini atau salah dalam melakukan pekerjaan. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini juga ada hubungan dengan beberapa pertanyaannya Bu nih. Ada yang banyak nanya, apakah lawyer untuk melakukan LDD harus ada sertifikasi lagi atau bisa langsung melakukan LDD begitu Bu? Oke. Saya beri gambaran luas saja gitu ya. Tadi di tahap awal kita harus menyusun tim gitu ya. Nah, boleh dibilang ya saat ini saya belum menemukan suatu aturan yang dikeluarkan oleh Peradi. Peradi itu di mana saya menjadi anggota profesi. Masih banyak lagi anggota profesi hukum yang lain ya. Kemudian saya juga anggota konsultan hukum pasar keuangan, sektor keuangan. Nah, saya belum menemukan peran yang mewajibkan semua lawyer, baik itu associate, junior, mid-level, senior, maupun partnernya atau partner in charge-nya, yang melakukan audit harus ada sertifikasi audit legal, misalnya gitu. Saya belum menemukan mandatory by law peraturannya. Nah, tetapi karena saya juga certified assessor di BNSP, saya lihat di BNSP itu ada modul pelatihan dan sertifikasi untuk legal due diligence. Nah, saya menyarankan bagi yang ingin, silahkan mengikuti LSP tertentu untuk menjadi certified legal due diligence. Fakta di lapangan, sudah certified di LSP, BNSP pun belum tentu mendapatkan klien untuk melakukan LDD. Ya, jadi kalau LDD itu secara organisasi law firm-nya juga atau partner-partner in charge-nya minimal sudah STTD gitu tadi ya, karena keluaran dari audit atau LDD-nya itu dipakai oleh OJK, BI dan pemerintah di Indonesia ya. Jadi itu udah proven. Walaupun misalnya saya sendiri, saya BNSP untuk LDD, tapi saya STTD dan saya sering melakukan LDD. Jadi ya saya punya bekal sendiri untuk melakukan LDD. Thank you. Baik Bu, terima kasih. Ini